Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai analisis regresi linear sederhana. Sebelumnya, perkenalkan di sini saya selaku moderator yaitu Lilis Karlina. Saya Siska Melena Stompul. Saya Parlen Simamora. Saya Benadir Taswaif. Baiklah, saya akan memulai presentasi kami. Yang pertama, pengertian analisis regresi linear. Analisis regresi merupakan alat analisis statistik yang memanfaatkan hubungan dua variabel atau lebih. Tujuannya adalah untuk membuat perkiraan atau prediksi yang dapat dipercaya untuk dinilai suatu variabel, atau biasa disebut variabel terikat atau variabel dependen atau juga variabel respon. Jika nilai variabel lain yang berhubungan dengan nilai diketahui atau biasa disebut variabel bebas, variabel independen atau variabel prediktor. Selanjutnya yaitu pengertian regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana adalah analisis linear yang hanya melibatkan dua variabel, yaitu satu variabel independen dan satu variabel dependen. Kenapa disebut sebagai linear sederhana? Karena variabel dependen diasumsikan berhubungan dengan linear dalam parameter dan linear dengan variabel independen. Selanjutnya, secara umum ada 4 tahap yang dapat kita lakukan dalam analisis regresi dalam rangka memperoleh model yang baik, yaitu yang pertama, identifikasi model. Pada tahap ini, kita melakukan perumusan model secara umum termasuk pemilihan variabel, baik variabel independen maupun variabel dependen terhadap permasalahan yang harus dipecahkan, serta menspesialisasikan hubungan fungsional antara variabel atau pilihan model sementara. Cara mudah yang dapat dilakukan adalah dengan melihat diagram sebar. Langkah yang kedua yaitu estimasi atau penaksiran parameter atau scatter diagram. Langkah yang kedua ini kita melakukan estimasi terhadap parameter-parameter dalam model sementara. Ada 2 metode yang biasa kita gunakan, yaitu metode kuadrat kecil dan metode maksimum likelihood. Langkah yang ketiga yaitu pengujian atau diagnostic checking. Pada tahap ini, kita melakukan pengujian terhadap hasil-hasil pada langkah yang kedua berikutnya, yaitu pada langkah identifikasi model dan langkah estimasi. Di antaranya kita menguji, yaitu uji hipotesis terhadap koefisien regresi. Jika hasil yang diperoleh tidak sesuai yang diharapkan atau tidak signifikan, maka tahapan analisis harus dimulai lagi dari tahap pertama, yaitu dari tahap identifikasi model dan tahap estimasi atau penaksiran. Yang terakhir yaitu langkahnya penerapan. Tahap ini merupakan tahap tujuan utama dari analisis regresi, yaitu melakukan prediksi atau perkiraan yang dapat dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Apabila kemungkinan adanya terjadi kesalahan dalam penggunaan, mungkin kesalahan itu terjadi karena penggunaan tidak pada tempatnya. Selanjutnya yaitu tujuan dari regresi linear sederhana. Tujuannya yaitu untuk memprediksi. Artinya dalam memprediksi yaitu memprediksi nilai variabel dependen sesuai dengan nilai satu atau lebih variabel independen. Analisis regresi menghasilkan persamaan regresi di mana koefisien mewakili hubungan antara masing-masing variabel independen dan variabel dependen. Kita juga bisa menggunakan persamaan untuk membuat prediksi. Selanjutnya yaitu manfaat menerapkan analisis regresi. Analisis regresi digunakan hampir pada semua bidang kehidupan, baik itu dalam bidang industri, pemerintah, engineer, ekonomi, dan lain sebagainya. Berikut ini merupakan manfaat yang bisa kita dapatkan dalam melakukan penerapan analisis regresi. Manfaat yang pertama yaitu membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Kedua, yaitu untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Yang ketiga, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan. Selanjutnya saya lanjutkan ke Parulian. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya mengenai keuntungan dan kerugian. Keuntungan. Ketika kita tahu hubungan antara variabel independen dan dependen memiliki hubungan linear. Algoritma ini adalah yang terbaik untuk digunakan karena ini adalah yang paling kompleks dibandingkan dengan algoritma lain
yang juga mencoba menemukan hubungan antara variabel independen dan dependen. Kerugian. Dalam kehidupan nyata, tidak banyak masalah di dunia yang menunjukkan hubungan yang jelas antara variabel independen dan dependen. Sebagai contoh, seringkali ada banyak faktor lain yang berperan dalam menentukan biaya. Namun, dengan itu dikatakan orang dapat berargumen bahwa kita hanya perlu menambahkan nilai-nilai yang lebih independen seperti kedekatan dan transportasi tingkat kejahatan lain-lain. Kemudian langkah-langkah analisis dan uji regresi linear sederhana. Yang pertama, menentukan tujuan dari analisis regresi linear sederhana. Yang kedua, mengidentifikasi variabel prediktor dan variabel respons. Yang ketiga, melakukan pengumpulan data dalam bentuk tabel. Yang keempat, menentukan X kuadrat, XY dan total dari masing-masingnya. Yang kelima, menghitung A dan B menggunakan rumus yang telah ditentukan. Yang keenam, membuat model persamaan garis regresi. Yang ketujuh, melakukan prediksi terhadap variabel prediktor atau respons. Yang ke-8, uji signifikasi menggunakan uji T dan menentukan taraf signifikan. Rumus regresi linear sederhana. Y sama dengan A tambah BX. Keterangan, Y nilai estimasi dari Y. A nilai konstanta, B nilai koefisien dari variabel X. Dalam analisis regresi linear sederhana, kita juga dapat mengukur keberartian model dengan cara melihat yang pertama, koefisien korelasi. Nilai ini dapat menggambarkan kuat lemahnya hubungan antar variabel. Yang kedua, koefisien determinasi. Nilai ini dapat menggambarkan kontribusi variabel bebas dan menjelaskan keragaman variabel terikat. Yang ketiga, uji T untuk pengujian signifikasi koefisien regresi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari karyawan kami yaitu Pak Rudian Simamura. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan regresi. Ada langkah-langkah untuk membuat persamaan regresi. Langkah pertama, kita harus membuat tabel penolong. Di sini ada 12 data yaitu 1 sampai 12 dengan nilai X 1, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6, 4 hingga mendapatkan jumlah total yaitu 40 dan nilai Y mendapatkan jumlah total 862. Kolom selanjutnya adalah X dikali Y, yang mana nilai X dikalikan dengan nilai Y. 1 dikali 40 sama dengan 40, 4 dikali 80 sama dengan 320. Begitu juga hingga selanjutnya sehingga mendapatkan hasil akhir yaitu 3102. Selanjutnya adalah X pangkat 2, yang mana nilai X tadi kita pangkatkan yaitu 1 pangkat 1 sama dengan 1 pangkat 2 sama dengan 1, 4 pangkat 2 sama dengan 16, begitu juga hingga ke bawah sehingga kita mendapatkan hasil 158. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung nilai konstanta A dan B. Yang pertama kita akan menghitung nilai konstanta B dengan rumus B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai yang telah kita dapatkan tadi, yang mana B sama dengan nilai N adalah 12 dikali 3102 dikurang 40 dikali 862 per 12 dikali 158 dikurang 40 pangkat 2 sehingga mendapatkan hasil 2744 dibagi 296 sehingga nilai B-nya adalah 9,3. Selanjutnya kita akan menghitung nilai konstanta A, yaitu dengan rumus A sama dengan sigma Y dikurang B dikali sigma X per N. Selanjutnya kita masukkan rumus yang mana sigma Y tadi adalah 3862 dikurang nilai B yang telah kita dapatkan tadi adalah 9,3 dikalikan dengan sigma X yaitu 40 dibagi dengan N-nya adalah 12.
sehingga kita mendapatkan hasil A sama dengan 40,9. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat persamaan regresi linear sederhana, yaitu dengan rumus Y sama dengan A ditambah B dikali X. Kita masukkan nilainya lagi, yang mana A telah kita dapat adalah 40,9 ditambah dengan nilai B adalah 9,3 dikali X. Selanjutnya kita akan membuat tabel penolong kedua. Dari tabel penolong pertama tadi, kita hanya menambahkan satu kolom, yaitu Y pangkat 2, yang mana nilai Y kita kuadratkan, yaitu 40 dikali 40 sama dengan 1600, 80 dikali 80 sama dengan 6400, begitu juga hingga ke bawah, sehingga kita mendapatkan hasil akhir 64.292. Selanjutnya menghitung nilai kolerasi atau R. Di sini ada rumus untuk menghitung nilai kolerasi, yaitu R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 3 dikali N dikali sigma Y pangkat 3 dikurang sigma Y pangkat 3. Kemudian kita masukkan lagi nilainya, yang mana N adalah 12 dikali sigma XY adalah 3102 dikurang sigma X adalah 40, sigma Y adalah 862. Kemudian per akar dari N sama dengan 12 dikali sigma X pangkat 2 adalah 158 dikurang 40 pangkat 2 dikali 12 dikali 64.292 dikurang 862 pangkat 2. Kemudian kita mendapatkan hasil yaitu 2744 per akar dari 296 dikali 28.460 sama dengan 2744 per akar dari 8.424.160.000 sama dengan 2,744 per 2.902, sehingga mendapatkan hasil 0,9454. Jadi hubungan antara pengalaman kerja dengan tingkat penjualan sangat kuat ataupun positif. Dengan nilai R sebesar 0,9454, hubungan bersifat positif artinya terjadi hubungan searah antara variabel X dan Y. Bila pengalaman kerja semakin lama, maka kemampuan penjualan semakin meningkat. Kemudian C, koefisien determinan. Maksud dari koefisien determinan adalah untuk mengetahui seberapa besar sumbangan atau kontribusi yang diberikan variabel X terhadap perubahan variabel Y, yaitu dengan rumus KV sama dengan R pangkat 2 dikali V dikali 100%, yang mana telah kita dapat tadi nilai R-nya ataupun kolerasinya adalah 0,945 pangkat 2 dikali dengan 100%, sehingga mendapatkan hasil 89,3%. Kemampuan menjual produk ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman kerja sampai mendapatkan hasil 89,3%. Selanjutnya D, menghitung nilai T hitung, yaitu dengan menggunakan rumus T hitung R dikali akar dari N dikurang 2 per akar dari 1 dikurang R pangkat 2. Kemudian kita masukkan nilainya, yang mana telah kita cari R adalah 0,9454 dikalikan dengan N 12 dikurang dengan 2 per akar dari 1 dikurang 0,9454 pangkat 2. Kemudian kita mendapatkan hasil 2989 per 0,3259. Hasil akhirnya adalah 9,174. Menentukan nilai T hitung dapat dicari dengan menggunakan tabel T student, yaitu dengan rumus T tabel sama dengan T dikali A per 2 dikali N dikali 2. Kita masukkan lagi nilainya, yaitu T dikali 0,05 per 2, kemudian kita kalikan dengan N, yang mana N adalah 12 dikalikan dengan 2, sama dengan T dikali 0,205 dikali dengan 10 sama dengan 2,22.
Kemudian selanjutnya adalah E, membandingkan T-tabel dan T-hitung. Tujuan membandingkan antara T-tabel dan T-hitung adalah untuk mengetahui apakah HO ditolak atau diterima berdasarkan kaidah pengujian. Ternyata T-hitung adalah 9,174, sedangkan T-tabel adalah 2,228. Jadi nilai T-hitung lebih besar daripada T-tabel, maka HO ditolak. F mengambil keputusan. Karena T-hitung lebih besar, maka HO ditolak, sehingga HA diterima. Dengan demikian, terdapat pengaruh yang signifikan antara pengalaman kerja dengan tingkat penjualan. Bisa teman-teman lihat di sini ada gambar untuk menggambarkan daerah penolakan HO dan daerah penerimaan HA. Di sebelah kanan dan kiri ini telah diarsir, yang mana daerah ini adalah daerah penolakan HO dengan nilai min 2228, dan di tengah-tengah ini adalah daerah penerimaan HA, yaitu dengan nilai 9,174. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Ebenezer. Kepada teman kami dipersilakan. Baiklah, sekarang mari kita coba menjawab soal regresi linear sederhana secara manual. Pertama-tama kita mengambil contoh. Contoh yang pertama kita ambil adalah 20 sampel. Nah, yang terdiri dari, kita buat aja contohnya itu, yang pertama resiliensi diri, dan yang kedua adalah hasil belajar. Resiliensi diri kita simbolkan dengan X dan hasil belajar disimbolkan dengan Y. Kita masukkan datanya. Misalnya datanya 39, 30, 25 sampai terusnya. Dan hasil belajar datanya 40, 48, 45 sampai ke bawah. Dan kita jumlahkan yang X, yang dimana X adalah 720 dan Y sama dengan 820. Lalu kita mencari XY. XY adalah perkalian dari resiliensi diri dan hasil belajar. Maka yang kita dapatkan adalah 1560 untuk XY yang pertama. Dan kita jumlahkan sampai ke bawah, yang mana hasilnya nanti adalah, jika kita jumlahkan, adalah 30.893. Yang kedua, tabel yang pembantu yang kita butuhkan adalah X kuadrat. X kuadrat ini dibutuhkan untuk mencari A dan B nantinya, yang mana kita X kuadrat berasal dari nilai dari resiliensi diri diakar 2-kan. Sama juga dengan Y, yang mana jumlah X kuadrat adalah 28.460 dan Y kuadrat adalah 35.252. Kemudian kita, agar mempermudah kita dalam bekerja, kita membuat sebuah tabel ringkas. Itu merupakan tabel dari penjumlahan yang di atas tadi, yaitu yang ini. Kemudian jika kita sudah mendapatkan data yang diperlukan, maka kita akan mudah untuk mencarinya. Pertama yang kita cari adalah nilai A. Nilai A sesuai dari rumus yang di atas tadi, maka kita langsung aja memasukkannya. Sama dengan A sama dengan 820 dikali 28.460 dikurang 720 dikali 30.893 per 20 kali 28.460 dikurang 720 akar 2, sesuai dengan data yang di atas ini tadi. Maka A, didapatkan A sama dengan 21,54. Yang kedua adalah kita mencari nilai slope B, yang mana nilai slope B juga sudah tercantum tadi di atas. Kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus di mana N adalah 20, XY sama dengan 30.893 dikurang dengan X sigma X 720 dikali sigma Y 820 per N sama dengan 20 dikali 28.600
28.460 dikurang 720 kuadrat. Maka didapatkan dari penghitungan itu B sama dengan 0,54. Maka kita dapatkan persamaannya setelah mendapatkan A dan B, maka kita dapat persamaannya Y sama dengan 21,54 tambah 0,54X. Ini rumusnya dapat nanti dicari untuk mendapatkan nilai error dari sebuah data. Kemudian setelah mendapatkan A dan B, maka kita harus menghitung nilai korelasi R. Di mana nilai korelasi memiliki rumus sebagai berikut. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya, maka penjumlahannya adalah 20 dikali 30.893 dikurang 720 dikali 820 per akar 20 kali 28.460 dikurang 720 akar 2 dikali 20 dikali 35.252 dikurang 820 kuadrat. Maka dari penjumlahan itu maka kita akan menghasilkan nilai R atau nilai korelasi sama dengan 0,674. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan nilai R, maka kita akan bisa menghitung koefisien determinasi, di mana koefisien determinasi itu disimbolkan dengan rumus Kpi sama dengan R kuadrat dikali V kali 100% sama dengan 0,674 yang tadi yang kita dapatkan ini dikali dengan 100% sama dengan 45,42%. Kemampuan belajar siswa sangat dipengaruhi oleh resiliensi sampai dengan 45,42%. Yang kemudian adalah kita cari menghitung nilai T hitung. Nilai T hitung dapat dicari dengan rumus R akar dari N dikurang 2 per akar dari 1 dikurang R pangkat 2. Maka kita memasukkannya ke dalam rumus. Rumus ini 0,674 di per 2 akar dari akar 20 dikurang 2 per akar 1 dikurang 0,674 pangkat 2 sama dengan 3,87. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan T hitung, kita dapat mengerjakan tabel. Tabel dapat dicari dengan menggunakan tabel T student. Tabel T student bisa nanti dicari di Google untuk mencari lebih lengkapnya bagaimana tampilan dari T student. Jika misalkan tingkat signifikannya yang kita buat adalah 5% atau 0,05, maka kita bisa memasukkannya ke dalam rumus, di mana T tabel sama dengan T buka kurung A per 2 dikali dengan N dikurangi 2. Maka yang dihasilkan T sama dengan 0,05 per 2 kali 20,2 sama dengan T sama dengan 0,025 kali 18. Ini dapat hasilnya nanti bisa dilihat dari T student. Lalu yang kita lakukan kemudian adalah membandingkan antara tabel T tabel dengan T hitung. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah H0 ditolak atau diterima berdasarkan kaidah pengujian. Ternyata T hitung sama dengan 3,87 lebih besar dari T tabel. T tabel yang mana T tabel sama dengan 2,28, maka H0 ditolak. Maka dari pernyataan itu kita dapat bisa menggambarkannya dalam gambar kurva ini, yang dimana ini kita dapat melihatnya secara langsung di mana sisi hitam itu atau sisi hitam sebelah yang diarsir itu adalah daerah penolakan dan di tengah itu adalah daerah penerimaan, dan di sebelah kanan juga daerah penolakan, di mana daerah penolakan adalah di sebelah kiri minus 2,119 dan di sebelah kanan adalah 3,119. Kita juga dapat mencari ini dengan cara menggunakan
SPSS. Bagaimana langkahnya? Langkahnya ini lebih mudah dari cara manual. Ya, cara penggunaan SPSS adalah sebagai berikut. Pertama adalah kita membuka aplikasi SPSS. Lalu kemudian kita masuk ke dalam menu view. Nah, di menu view ini nanti kita isikan di kolom name, di kolom name itu Y dan X, dan desimalnya itu buat 0 aja. Kemudian kita masuk ke data view. Data view ini nanti kita memasukkan semua data-data yang kita buat, dimana data yang pertama kita buat itu adalah nanti Y dan X. Nah, kemudian kita dapatkan datanya ini, kemudian kita masuk ke menu analysis. Di menu analysis nanti kita pilih aja regression. Kemudian setelah di regression kita pilih linear. Setelah linear kita klik di situ, maka akan muncul dialog seperti ini. Nah, di sini kita tinggal memasukkan di mana kolom X pada kolom kita masukkan pada kolom blok 1 of 1, dan pada kolom Y kita masukkan di kolom dividen, dan kita tinggal mengokekannya saja, maka akan terdapat hasilnya adalah seperti berikut. Nah, kita dapat melihat hasilnya di sini. Nah, kita tadi mendapatkan secara manual itu di mana pada kolom B, di kolom A tadi kita mendapatkan 0,541 dan di B sama dengan 21,54, dan di kolom T tadi kita juga sudah mendapatkan hasilnya adalah 3,87, dan di standar koefisien betanya adalah 0,674. Jadi sekian dari presentasi kami, ada kurangnya atau tidaknya bisa ditanyakan di kolom komentar, dan sekian presentasi dari kelompok 4, mudah-mudahan dapat diterima dengan baik. Diterima dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada dosen yang memberikan waktu dan kesempatan kami untuk menjawabnya. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.